selamat pagi anak-anak. Jadi udah masuk semua ya ini ya? Selamat pagi Pak, sudah Pak? Sudah Pak. Oke, gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi untuk saya panggil satu-satu ya buat absennya. Ini Andre udah ada, Aulia Amar, oke, Nabila Sinta, ada, Wiki udah, Oke Pak. Indah Ayu udah ada, Sania, oke, lengkap berarti ya. Nah, sekarang materinya yang dibahas adalah jumlah dan selisih dua sudut. Sebenarnya ada sinus sama kosinus, tapi kita bahas yang sinus dulu karena nanti kalau kita bahas yang kosinus itu biasanya udah paham. Kalau kita bahas yang sinus biasanya udah paham yang kosinus. Oke, langsung. Nah, dulu kan pas kelas 10 kalian udah belajar tentang segitiga atau kurang lebihnya segitiga siku-siku, yang mana itu ada titik A, B, dan C, kemudian ada sisi A, B, sama C. Nah, terus untuk sinus alfa sendiri kalian kan masih ingat, sinus alfa itu depan per miring, berarti sisi AC atau sisi B per sisi BC atau sisi A. Nah, terus untuk kosinus berarti samping per miring ya. Sampingnya itu AB atau sisi C per miring sisi A. Kemudian tangan berarti depan per samping, sisi B per sisi C. Ini jangan sampai lupa ya, ini udah dari kelas 10. Nah, selain 3 perbandingan di atas, di sini ada beberapa lagi perbandingan segitiga, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian ada tan theta, yaitu sin theta per cos theta. Kalau sekan itu berarti 1 per cos. Kalau kosekan berarti 1 per sin. Kotangan berarti kebalikannya dari tangan theta, berarti cos theta per sin theta. Oke. Nah, untuk perbandingan nilai sudut istimewa, kalian pasti udah pada tahu ya. Dari sin alfa, kalau alfanya atau sudutnya 0, maka nilainya 0. Nah, itu berarti sama kayak cos alfa kalau 90. Ini kebalikannya. Kemudian kalau sinnya 30, sin 30 derajat berarti setengah. Kemudian kalau 45 berarti setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 1. Nah, kalau cos alfa ini kebalikannya, berarti kalau cosnya 0, maka kalau alfanya 0, maka cos alfa dengan 1. Kan cos 90 derajat itu sama cos 0 derajat itu sama kayak sin 90 derajat. Nah, jadi ini kebalikannya. Kalau 30 itu sama kayak 60, 45 itu sama 60 sama kayak 30. Kemudian kalau tan, jika sudutnya 0, maka tan alfa sama dengan 0. Kalau sudutnya 30 berarti sepertiga akar 3. Kalau sudutnya 45 dengan 1, kalau sudutnya 60 akar 3, kalau sudutnya 90 tidak terdefinisi ya, bukan infinite. Nah, lanjut. Ini untuk mengingat-ingat kembali ya, untuk mencari relasi sudut pada kuadran. Kan kuadran kan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 itu nilainya positif semua. Karena kalau balik lagi ke segitiga yang tadi, jika di sini ada segitiga, maka kan tadi kan mencari sin itu depan per miring, maka depannya itu sebesar x, miringnya sebesar x, y, maka nilainya kan sama-sama positif nih di sini, maka semuanya di kuadran 1 itu positif. Nah, kemudian kalau di kuadran 2 tadi kan misal depannya ke sini, berarti dia kan negatif.
Nah, kalau di kuadran 2 ini berarti yang positif itu adalah cos. Kuadran 3 apa? Yang positif adalah tangen. Kemudian kuadran 4 yang positif adalah kuadran 2 tadi yang positif adalah sin. Kuadran 4 yang positif adalah cos. Berarti kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 positifnya sin, kuadran 3 positifnya tangan, kuadran 4 positifnya cos. Dan untuk cara mencarinya ini pakai 90 min alfa. Alfa adalah sudut yang dicari. Nah, ini ada 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa, tergantung penggunaannya. Nah, untuk identitasnya yang biasanya dipakai itu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta minus 1. Ini identitas yang paling biasa. Kemudian tan kuadrat theta plus 1 sama dengan secant kuadrat theta. Ada 1 plus tangan kuadrat theta sama dengan cosecant kuadrat theta. Nah, habis ini kalian coba kerjakan LKPD-nya ya. Jadi habis ini Bapak kirimkan ke grup, kalian kerjakan secara individu, nanti individu ya, tapi boleh diskusi sama teman-temannya. Nah, nanti dikumpulkan di grup aja, jadi lebih gampang ngumpulinnya. Oke, selamat mengerjakan. Jadi tadi udah dikumpulkan semuanya ya. Sekarang dibuka. Ini punya siapa? Ini punya Andre. Nah, Andre, ayo Andre silakan dijelaskan. Mulai dari yang segitiga OPS. Baik Pak. Jadi di sini kan diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan ya Pak. Nah, titik B terletak pada lingkaran sehingga OP-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi sudut POS kan sama dengan alfa ditambah dengan beta tuh. Nah, sudut QOT itu sama dengan sudut OVR sama dengan sudut IVR sama dengan alfa. Nah, dari segitiga OPS diperoleh sin alfa plus beta itu sama dengan PS per 1, yaitu hasilnya PS. Nah, PS itu sama dengan RS ditambah dengan PR, dan RS itu sama dengan VT, sehingga dapat kita tulis PS sama dengan VT ditambah dengan PR. Akibatnya sin alfa plus beta sama dengan VT ditambah dengan PR, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, dari segitiga OPQ itu diperoleh PQ sama dengan sin beta dan OQ-nya sama dengan cos beta. Nah, kalau dari segitiga OQT itu diperoleh sin alfa sama dengan VT dibagi dengan OI. Jadi, kita kalikan silang, maka VT sama dengan sin alfa dikalikan OI. Jadi, VT sama dengan sin alfa dikali cos beta. Nah, dari segitiga PQR, kita peroleh bahwa cos alfa sama dengan RI dibagi dengan PQ. Jadi PR-nya sama dengan cos alfa dikalikan dengan PQ, maka PR sama dengan cos alfa dikalikan sin beta. Nah, dari persamaan yang 1, 2, dan 3 di atas tadi kita dapatkan sin alfa plus beta sama dengan VT ditambah dengan PR. Nah, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, kalau misalkan kita ganti maksudnya kita ganti beta, kita ganti dengan negatif beta, maka jadinya itu sin alfa ditambah negatif beta sama dengan sin alfa dikali cos negatif beta ditambah cos alfa dikali sin negatif beta. Kalau misalkan sin alfa plus beta, kan tadi kan sin alfa kali cos beta ditambah dengan cos alfa kali sin beta. Jadi kalau misalkan sin alfa ditambah negatif beta itu tinggal kita ganti saja tanda di tengah jadi negatif, Pak, seperti itu. Oke, nah itu lebih tepatnya karena jika cos min beta, ini kan cos min beta itu sama dengan cos beta. Kalau sin min beta itu sama dengan min sin beta, maka negatifnya ke depan sini ya, jadinya ini negatif. Oke, berarti dari uraian di atas kita memperoleh rumus jumlah dan selisih. Nah, ini untuk jumlah, satunya ini selisih. Maka yang untuk jumlah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa
kali sin beta. Nah, untuk selisihnya sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, ini udah benar semua ya. Apakah semuanya pekerjaannya kayak gini tadi? Ya, Pak. Oke. Baik, berarti udah cukup paham ya. Jadi untuk mencari rumus, untuk memperoleh rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, nah caranya itu kayak yang di atas ini tadi. Ini langkah-langkahnya. Kemudian untuk mempraktekkan rumus ini nanti Bapak kasih PR ya. Jadi habis ini bisa live video conference-nya, kemudian bisa mengerjakan PR-nya, dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkannya lewat web dari sekolah. Itu nanti ada forumnya pengumpulan tugas, nanti kumpulkan di situ. Deadline-nya minggu depan. Nah, ya udah untuk pertemuan kali ini segitu dulu. Besok kita bahas yang kosinus. Mungkin gak selama ini. Jangan lupa dipelajari lagi ya untuk yang sinus, dan jangan lupa dasar-dasarnya trigonometri tadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.